Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus orang tua kita sahibil majlis Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau, anak cucu mantu, senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Guru kita Al-Ustadz Haji Basit, Al-Ustadz Hashim, dan guru-guru yang lainnya. Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Muin, dan orang tua yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di pagi hari yang mulia ini, di pagi hari yang sebetulnya enaknya kekedengan, gogoleran, komodei kasur empuk boga duit 10 koper, geus moal ngaji pisan. Tapi kita tinggalkan kenyamanan itu semua semata-mata menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk menimba ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah istiqomahkan ibadah kita. Barangkali di antara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang punya hutang, bayar. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan melunasi hutang-hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki kontestasi politik pemilihan lurah. Betul ya Bapak Ibu? Kira-kira kapan pemilihan lurah? Kurang lebih tanggal 20 September. Berarti 2 bulan lagi ya. Maka saya berpesan kepada calon lurah, jangan bermain money politik. Bu, ari money politik teh naon? Politik uang, bahasa agamanya riswah, praktek suap menyuap. Pesan saya kepada calon lurah, jangan melakukan praktek suap menyuap. Jangan bagi-bagi amplop ke warga yang tujuannya untuk memenangkan dirinya ya. Yakin wahai para calon lurah, engkau bisa jadi pejabat tanpa bermain uang. Betul. Jadi kalau main uang sebetulnya nggak pede itu. Makanya buat para calon lurah ya, harus pede. Yakin insya Allah kalau Allah amanahkan jabatan lurah, insya Allah menang walaupun tanpa uang. Tapi kalau Allah tidak amanahkan jabatan itu, tidak akan menang walaupun pakai mana duit beak, mana temenang. Kemungkinan dua, kalau nggak stres, stroke.
2S yang harus diingat oleh calon lurah. Kalau enggak stres, stroke. Hati-hati ya. Jadi calon lurah ulah bebeakan ulah. Karena jabatan, karena dunia mah ulah bebeakan. Walaupun harus totalitas. Ya. Totalitas silaturahimnya, totalitas niatnya, totalitas apalagi usahanya. Yakin bisa jadi pejabat, bisa jadi kepala desa walau tanpa uang. Yang kedua, saya pesan kepada warganya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka nyindir masalah uang sama calon lurah. Biasanya calon lurah nggak ada niat untuk main uang, tapi warganya malak. Aya meureun setik mah lurah. Lurah berpikir ini warga kalau nggak dikasih duit pasti nggak bakal milih saya. Akhirnya bagi-bagi duit lah lurahnya. Tanpa disadari dia melakukan money politik, praktek kotor dan haram. Ya maka saya pesen nih sama warganya ya, Bu, ulah sok malakan wae calon lurah nah. Lurah hayang kapilih mah lah kudu aya. Bangsa cepet 200 mah ulah. Ya. Jadi lurahnya jangan main uang, rakyatnya jangan suka nyindir-nyindir masalah uang. Insya Allah nanti saya udah bilang sama panitia penyelenggara tentang mekanisme pelaksanaan daripada pemilihan calon kepala desa. Saya bilang, Pak Panitia, nanti sebelum pemilihan kumpulkan dulu antara warga dan calon kepala desa. Biarkan calon kepala desa menyampaikan visi misinya. Dari sana kan warga tahu bagaimana latar belakang calon kepala desa, pendidikannya, karir politiknya, orangnya seperti apa. Kita tahu visi misinya. Dari sanalah warga bisa menentukan pilihan. Betul ya? Kan selama ini kalau kita mau pemilihan Pak, seperti membeli kucing di dalam karung. Betul ya? Kita nggak kenal semua calon pejabatnya. Akhirnya kita asal milih, itu yang bikin dosa. Ya, kita memilih jangan asal, atau jangan karena keluarga, karena saudara, karena teman usaha. Jangan, apalagi karena money politik, haram. Kita memilih calon pemimpin, calon pejabat, baik kelas lurah, bupati, gubernur, apapun itu, maka dua kriterianya. Di dalam surat Yusuf disebutkan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kriteria seorang pejabat pertama, hafizun, bahasa akademiknya memiliki integritas, pandai menjaga amanah, menjaga disiplin, menjaga tanggung jawab. Bahasa orangna bener. Bu, sifat seorang pemimpin yang pertama apa? Harus benar orangnya. Benar spiritualnya, benar sosialnya. Yang kedua, alim, harus memiliki ilmu pengetahuan tentang jabatan yang akan dia emban. Bahasa akademiknya harus memiliki kompetensi, cerdas. Karena cuman orang cerdas yang bisa menyelesaikan masalah warga, betul? Bahasa orang nama pinter. Jadi kriteria calon pejabat itu pertama bener, yang kedua harus bener dulu baru tuh. Kalau cuman bener doang jangan dipilih. Rajin ke masjid, ikhlas orangnya, tapi nggak pinter, jangan dipilih. Nggak bisa menyelesaikan masalah warga. Atau pinter doang nggak bener, jangan dipilih juga. Nanti minterin kita, rakyat, betul ya? Jadi kriteria seorang calon pejabat harus bener, pinter, hafizun, alim,
memiliki integritas dan memiliki kompetensi. Insya Allah paham ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau milih calon pejabat apapun itu, pejabat desa kah, kecamatan kah, gubernur kah, maka pilih berdasarkan dua sifat itu. Ini orang bener, ini orang pinter. Pilih ya. Ini jangan sampai milih cuman karena apa Bu? Duit. Ya, cuman karena saudara eta mah dulur aing, pokoknya kudu jadi, kudu jadi. Pidorakaeun Bapak Ibu. Ya. Nah, itu pesan saya ya, pesan buat para calon lurah harus yakin tanpa uang bisa menjadi lurah. Untuk para warga jangan sekali-kali malak lurah. Ya. Jangan nyindir-nyindir uang kepada calon lurah. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu. Insya Allah. Baiklah, sekarang kita akan memasuki kajian kita pada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Imam Haddad. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sabtu kemarin kita ngebahas apa? Masalah sholat ya. Kita membahas bagaimana cara kita mentadaburi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Kemarin sudah kita jelaskan apa makna terdalam dari Allahu Akbar. Kemudian apa makna dari makna dari doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrotau wajjahtu wajhiyah. Pakai ini atau enggak? Apa bedanya? Sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan maknanya. Kemudian juga kita jelaskan makna surat Al-Fatihah. Apa makna bismillah? Apa makna alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman? Apa maknanya? Sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kira-kira biasanya dalam sholat yang kita baca apa? Yaitu surat-surat Al-Quran yang lainnya. Betul ya? Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita boleh bebas memilih surat yang ada di dalam Al-Quran. Mau baca surat Al-Falaq silahkan. An-Nas boleh. Al-Ikhlas mangga. Atau ibu-ibu mungkin mau baca Al-Baqarah. Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Cek makmum teh, waduh bakal lila kos namanya. Setelah itu Allah lah alif lam mim do. Allahu Akbar. Ya aing hafalna alif lam mim do. Mau baca surat yang panjang, mau baca surat yang pendek. Cuman aturannya, etikanya itu Bapak Ibu, sunnah membaca surat setelah surat Al-Fatihah dengan cara berurutan. Misalkan di rakaat pertama kita baca surat Al-Ma'un. Sebelum Al-Kautsar, ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai akhir rakaat pertama. Maka rakaat kedua kita sunnah membaca surat-surat yang urutannya setelah Al-Ma'un. Ya, kalau enggak Al-Kautsar maka baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi yang penting urutannya setelah Al-Ma'un. Ya. Atau kalau kita bacanya Al-Kafirun, maka urutan setelah Al-Kafirun ada berapa surat? Nah, maka itu pilih salah satunya. Itu salah satu etika adab membaca surat. Jadi berurutan. Berurutan secara nomor suratnya.
Al-Fatihah surat keberapa? 1. Surat keduanya Al-Baqarah. Surat ketiganya Ali Imran. Surat keempatnya An-Nisa. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Baqarah misalkan di rakaat pertama, rakaat kedua ya yang setelah Al-Baqarah apa? Boleh Ali Imran atau boleh loncat ke tengah, boleh loncat ke ujung. Yang penting sesuai urutan. Jangan dari belakang ke depan bacanya. Rakaat pertama baca kulhu, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Kemudian rakaat kedua malah pindah ke depan. Ya, baca Al-Baqarah. Ya. Nah, jadi sunnahnya itu berurutan ya. Makanya ketika baca surat-surat pendek, imam harus perhatikan urutannya. Yang mana dulu, yang lebih dulu untuk dibaca, kemudian baru surat-surat selanjutnya. Itu adab, itu sunnahnya ya. Nah, berkaitan dengan maknanya, para ulama ketika membaca surat mereka sangat mentadabburi, menghayati makna-makna Al-Quran. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau ketika sholat tiba-tiba pingsan. Setelah sadar ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa yang membuatmu pingsan dan tidak sadar ketika sholat? Beliau mengatakan, ketika sholat tadi aku membaca surat At-Taubah ayat 111 yang bunyinya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan balasan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi di dalam ayat ini Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang pembeli, sementara kita semua orang-orang beriman sebagai penjual. Apa yang akan dibeli oleh Allah? Yang akan dibeli oleh Allah adalah jiwa-jiwa kita dan harta-harta kita. Jiwa yang dibeli maka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang tidak dibeli berarti tidak dimasukkan ke dalam surga. Maka Abu Bakar mentadaburi dan menghayati ayat ini. Jika seorang pembeli ingin membeli barang, maka kira-kira yang dibeli barang apa Bapak Ibu? Barang bagus atau barang jelek? Pasti yang akan dibeli oleh seorang pembeli adalah barang-barang bagus. Barang bagus akan laku terjual, sementara barang jelek akan berakhir di tempat sampah dan akan dibakar. Betul. Abu Bakar berpikir, begitu pula dengan Allah. Ketika Allah akan membeli jiwa kita dan dimasukkan ke dalam surga, pasti Allah akan memilih jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang tidak kotor, jiwa yang suci dari maksiat. Kata Abu Bakar, sementara diriku banyak dosa, sementara diriku sering bermaksiat. Padahal itu cuma perasaan beliau saja. Ya, hakikatnya beliau itu kan orang apa? Orang soleh, mertua Nabi, sudah dijamin masuk surga. Tapi Bapak Ibu, semakin soleh seseorang, maka akan semakin merasa banyak dosanya. Sebaliknya, semakin banyak dosa seseorang, maka akan merasa semakin soleh. Betul ya? Orang kalau banyak dosa itu pede. Ya, semakin ngerasa paling bener, ngerasa paling paling lah pokoknya nama. Eta ciri-ciri jelema loba dosa dah, kade. Jadi kalau kita sekarang merasa paling wow, hati-hati. Barangkali tumpukan dosa itu sudah ada di dalam jiwa kita, di dalam diri kita.
Orang semakin bersih, semakin soleh, maka dia akan semakin merasa banyak dosanya. Abu Bakar Siddiq, orang yang soleh luar biasa, dijamin masuk surga, tapi beliau merasa banyak Beliau berpikir, jiwa-jiwa yang akan dibeli Allah hanyalah jiwa-jiwa yang bersih, yang soleh. Sementara jiwaku, kalau sampai tidak dibeli oleh Allah, maka jiwaku akan terbuang dan dimasukkan ke dalam tong sampah neraka. Maka seketika itu pula Abu Bakar Siddiq pun pingsan. Ini kan luar biasa ya Bapak Ibu. Ini penghayatan terhadap ayat Quran. Saking mentadaburi, menghayati makna daripada At-Taubah ayat 11, sampai-sampai Abu Bakar tidak bisa melanjutkan sholatnya, pingsan Bapak Ibu. Begitu pula Sayyidina Umar, ketika membaca surat Yusuf ayat 86, beliau menangis sejadi-jadinya, padahal jadi imam. Saking kuat tangisan beliau, sampai-sampai Abdullah bin Shaddad yang berada di saf belakang, beliau mengatakan, aku mendengar tangisannya Umar, padahal aku berada di saf paling belakang. Umar menangis ketika membaca surat Yusuf ayat 86. Apa bunyinya? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku, dan hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesulitan, Bapak Ibu punya kesedihan, gelar sejadah, ambil wudhu, tahajud, curhat sama Allah. Yusuf 86. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesulitanku, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku. Maka Umar bin Khattab ketika itu menangis sejadi-jadinya. Ya. Begitu pula Abdullah bin Umar, beliau nangis ketika membaca surat Al-Mutaffifin ayat 6. Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya pun ketika sholat banyak menangis. Kenapa? Karena menghayati, mentadaburi makna surat Al-Quran. Begitu pula orang-orang Tegal Gede, ketika sholat mereka sering menangis. Ya Allah, hutang tebeak-beak, teangges-angges, cek Allah tehet segate sia cerik karena menghayati Quran, karena itu boga hutang. Orang Tegal Gede sarua cerik, yang penting sarua cerik nanya. Walaupun beda, sebab ulama nangis memahami makna, memaknai, menghayati makna Quran. Orang Tegal Gede cerik tadi karena naon, Bu? Masalah dunia. Ya Allah, ya Rob. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu tingkatan pertama. Kalau memiliki ilmu tentang Al-Quran, maka dia akan bisa menghayati bacaan-bacaan Pak Ustadz, gimana atuh dengan kita? Kita kan nggak paham bahasa Arab. Bisa nggak sih kita sholat seperti itu? Bisa. Maka cara yang kedua bukan fokus kepada maknanya, tapi fokus kepada bacaannya. Makanya Bapak Ibu, beruntung bagi Bapak Ibu yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau hafal Al-Quran bisa betah di dalam sholat. Ayat pertama saya pengen baca Baqarah, Al-Baqarah sampai selesai. Masya Allah, nikmat. Ayat kedua, saya pengen baca surat Al-Kahfi, apal, nikmat sholatnya. Walaupun nggak paham bacaannya, tapi dia bisa fokus, bisa khusyuk dengan lafaz-lafaz Al-Qur'annya. Makanya salah satu motivasi untuk menghafal Quran yaitu agar bisa sholat dengan durasi yang lama. Orang kunaon sholatnya tarereh banget Bapak Ibu. Apal nanti bang kuliah kulhu. Lapan teh sholat gitu tereh. Ya, ngebut. Wush,
Wah. Andai kita, Bapak Ibu, punya banyak hafalan ayat-ayat Quran, saya yakin sholat nggak mau lama-lama, sholat nggak mau cepet-cepet, sholat nggak mau buru-buru. Kenapa? Betah di dalam sholat, banyak hafalan, banyak ayat yang bisa kita baca. Ini kira-kira Bapak Ibu dari 30 juz, udah hafal berapa juz? Tilu Pak Ustadz. Etage saukur juz alpuket, jambu, apel. Ya, ini kira-kira Bapak Ibu umuran segini nih. Emang Bapak Ibu sekarang umur berapa sih? 20 berapa kira-kira? 20 berapa? 25 lebih Pak Ustadz. Lebihnya 25 juga. Kira-kira umuran kita nih, jangan kita lah, Bapak Ibu. Kira-kira masih bisa ngafal Quran gak Bapak Ibu? Mun daek mah kudu nama bisa. Mun daek mah, saya punya guru umur 60 tahun baru ngafal Quran. Ternyata bisa hafal 30 juz. Umur berapa Bapak Ibu? Umur 60 tahun hafal, bisa menghafal Quran sebanyak 30 juz. Orangnya masih hidup, ada di ujung harapan Bekasi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau punya himmah qawiyah, keinginan yang besar pasti Kenapa? Kalau kita hafal Quran, nikmat sholat kita, betah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zohir batin kita sholat. Ya, nah itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi membaca Quran sekaligus paham maknanya, menghayati esensinya. Yang kedua, membaca Quran dan fokus kepada lafadznya. Pak Ustadz, bagaimana atuh kita yang enggak hafal Quran? Ya udah, kalau enggak hafal Quran atau enggak hafal banyak ayat-ayat Quran, bisa sholat sambil buka Quran. Saya contohin ya. Misalkan Bapak Ibu lagi sholat, pengen bisa sholat lama, akhirnya bawa Quran kecil. Caranya begini deh Bapak Ibu. Ibu, Bapak sholat dekat meja. Ini kalau di rumah ya. Al-Quran taruh nih. Udah dibuka ya, udah dibuka tuh begitu. Udah ditentuin. Ulah nutup kene. Mau nutup kene, Allahu Akbar, Fatihah selesai, kedeng heula. Kebet hiji-hiji aing maca surat naon. Buka dulu, tentukan, saya pengen baca surat ini lumayan panjang. 1 rakaat bisa 10 menit nih kalau baca surat ini. Setelah Fatihah selesai, boleh ngambil Quran, tapi gerakannya jangan lebih dari 3 kali ya. Ambil begini. Tuh. Sekali aja. Jadi ini tangan pulang pergi hitungannya sekali. Asal jangan putus gerakannya. Kalau putus, diam dulu, kemudian berangkat lagi. Itu 2. Tapi kalau nggak putus pulang pergi, nah itu 1. Baca Pak, ya. Nah, sholat sambil baca Quran, apakah boleh? Boleh, ya. Dengan syarat tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya. Kemudian ketika akan ruku, taruh Qurannya, kita ruku. Rakaat kedua sama, ambil lagi. Begitu seterusnya. Pak Ustadz make HP menang ente? Menang. Kita HP, ya. Kita mau baca Quran lewat HP. Sebelum sholat tentukan dulu Bapak Ibu ayatnya, suratnya. Udah kebuka tuh. Jadi begitu kita buka HP langsung ayat surat muncul. Jangan sampai tidak ditentukan sebelumnya. Karena repot ketika kita sholat, cek Ustadz menang make HP, muka HP. Di teangan aplikasinya geuning teka panggih sih. Encan di download. Ku aing download heula. Atuh mana kuotana beak deui. Make password iya make wifi tetangga. Aing teh nyaho passwordna. Lila buat main HP gitu tah. Aduh aiga. Karek inget ceritana passwordna, karek inget.
Akhir nyambung internet ya nyambung. Pas nyambung WA arah rasup. Waduh. Maca WA heula hiji-hiji. Aduh aing salat. Ya, jadi kalau pengen pakai Quran, pengen pakai HP dipersiapkan dulu sebelumnya, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah paham ya. Nah, jadi itu salah satu motivasi orang-orang ingin hafal Quran. Kenapa? Agar bisa sholat lama. Karena kalau nggak hafal Quran, sholat itu cepet ngebut. Giliran bisnis kuat lila. Ngobrol nangtung berjam-jam duaan ya ngomongkeun bisnis. Giliran sholat aing hayang diuk. Neangan wae alesan geus kolot. Panyakitan padahal hayang diuk we. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, kita pilih surat-surat yang akan kita baca dan kita tadaburi surat-surat tersebut. Tadaburi maknanya, hayati esensinya. Kemudian setelah membaca surat, apa yang kita lakukan di dalam sholat? Ruku. Ketika kita ruku, Allahu Akbar. Kalimat yang akan keluar dari lisan kita adalah kalimat pengagungan kepada Allah, yaitu satu lafaz yang sangat mulia yang berbunyi Allah Maha Besar. Dan di setiap perpindahan gerakan di dalam sholat yang akan terucap dari lisan kita adalah kalimat Allahu. Pertanyaannya begini Bu, kenapa perpindahan gerakan dalam sholat kalimatnya Allahu Akbar, bukan Subhanallah, bukan Alhamdulillah, bukan La ilaha illallah? Kenapa? Disinilah Allah ingin membiasakan lisan kita dengan pengakbaran kepada Allah. Jangan sampai terucap dari lisan kita kata-kata yang membesarkan kecuali pembesaran terhadap Allah. Jangan sampai kita keluar dari lisan mengakbarkan dunia, mengakbarkan pangkat jabatan, mengakbarkan harta. Biasakan lisan kita untuk mengakbarkan Allah. Tujuannya apa? Agar dari lisan turun ke hati. Mudah-mudahan setelah sholat hati kita bisa benar-benar mengakbarkan Allah. Selain Allah kerdil, selain Allah kecil, selain Allah gampang, selain Allah mudah. Urusan ini mudah, urusan itu mudah. Semua kita mudahkan, ya. Maka ketika kita membiasakan lisan kita dengan kalimat akbarnya Allah, mudah-mudahan hati kita pun bisa benar-benar mengakbarkan Allah. Itu pesannya, Pak. Ya, jangan sampai selama ini kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi akbarnya Allah tidak pernah sampai ke dalam hati kita. Nggak sholat, masih tetap bisnis kanu haram, nggak peduli mana halal mana haram. Riswah tetap dilaksanakan, riba tetap dijalankan, yang haram terus dilaksanakan. Mana makna akbar yang kita ulang-ulang di dalam sholat kita? Berarti nggak nyampe ke dalam hati kita. Berpindah gerakan kita dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku baca apa Bapak Ibu? Subhana rabbiyal azimi. Kira-kira apa artinya? Subhanallah, maha suci Allah. Al-azimi, yang maha agung. Wa bihamdih, dan dengan memujinya atau dengan pujian terhadapnya. Nah, di dalam ruku kita diajarkan oleh Allah untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bisa mengagungkan Allah, baik zat Allah atau asma Allah atau apapun yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan agungkan dirinya.
Sekali lagi Bapak Ibu, barang siapa yang bisa mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkan dirinya. Orang tersebut akan Allah muliakan di sisi Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang pemabuk yang masuk surga. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu tukang mabuk masuk surga? Aneh bin ajaib. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak masuk surga, saya nggak aneh. Karena insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu orang soleh semua. Tapi ketika ada tukang mabok masuk surga, kita jadi berpikir, kok bisa? Bagaimana kisahnya? Satu ketika ada seorang pemabuk meninggal dunia. Kemudian ada orang soleh yang memimpikan bahwa si pemabuk ini sedang berada di dalam surga dan menikmati semua keindahan dan fasilitas-fasilitas surga. Orang soleh ini penasaran dong, kok bisa tukang mabok masuk surga? Ditanya, wahai fulan, bukankah ketika di dunia engkau itu seorang pemabuk, kenapa bisa masuk surga? Kata si pemabuk ini, wahai orang soleh, memang betul ketika di dunia aku ini pemabuk, tapi satu ketika saat aku sedang mabuk dan berjalan di satu gang, aku menemukan satu handuk kecil yang bertuliskan Allah, lafzul jalalah, lafaz yang paling agung di semesta ini. Aku melihat lafaz tersebut berada di bawah tanah dan terinjak-injak oleh orang-orang yang berlalu lalang. Melihat hal tersebut, maka aku ambil handuk itu, kemudian aku bawa ke rumah, aku cuci, aku bersihkan. Setelah kering, aku semprot dengan minyak wangi dan aku pajang di dinding rumahku dengan posisi paling tinggi. Fotoku, keluargaku, apapun itu, lukisan di bawah semua. Karena aku tidak ridho. Lafaz ini, ya, lafaz ini, di atas lafaz ini ada foto pajangan-pajangan yang lainnya. Aku ingin lafaz ini menjadi lafaz yang paling agung. Akhirnya Pak, lafaz Allah ini, lafzul jalalah, disimpan di tempat yang paling atas di rumahnya. Maka wahai orang soleh, karena ketika di dunia aku membersihkan nama Allah, di akhirat sekarang Allah membersihkan namaku. Ketika di dunia aku mengharumkan nama Allah dengan cara menyemprotkan parfum, maka di akhirat Allah membuat namaku harum di antara para malaikat. Allah ampuni dosa-dosaku dan Allah memasukkanku ke dalam surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa si pemabuk ini bisa sampai mendapatkan ampunan Allah, bisa sampai masuk ke dalam surga? Apa sebabnya? Sebabnya satu, karena dia benar-benar mengagungkan Allah, mengagungkan asma Allah. Barang siapa yang mengagungkan asma Allah, maka Allah akan agungkan orang yang mengagungkan tersebut. Makanya nggak heran ya, walaupun dia pemabuk, tapi karena batinnya bagus, batinnya sangat mengagungkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kira-kira kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Sudah belum kita mengagungkan Allah? Boro-boro ngarokok di masjid kene. Di masjid ngararokok, sedep banget. Bukan saya mengharamkan rokoknya, tapi pertanyaannya, apakah secara adab dan etika seorang mukmin yang beriman kepada Allah bagus untuk melakukan itu di rumahnya Allah? Walaupun cuma di emperan depannya, pada nongkrong emperan depan ngarah rokok. Kira-kira kumata adab henteu tah ka Allah. Adab henteu ka imah Allah. Tah. Kita selama ini cuman subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal, tapi teu paham maknana. Ya. Kadang ditegur sama ustad, hetat. Tiba ngarokok atuh. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ada ustadz yang ngerokok di dalam masjid. Mana ustadz nerek ceramah deh. Jadi saya diundang maulid, kita ustadz-ustadz
istirahatnya di masjid. Ada ustadz yang mau ceramah, otomatis dia duduknya di masjid juga bareng kita, nunggu naik panggung. Sebelum naik panggung ya, boleh nggak saya ngerokok nih? Yang lain bilang, oh boleh. Saya diem aja, tuh kumaha ya. Saya ngalarang piributeun. Akhirnya apa? Dia ngerokok cepas-cepus dalam masjid. Pakaiannya jubah, pakai imamah. Ya Allah, ngerakeun banget sih ya jelema. Yang tadinya saya respect, yang tadinya saya hormat sama ustadz itu, dia ceramah saya tinggal pulang. Kenapa? Gak ada adabnya. Imam Abu Hanifah pernah satu ketika ngajar. Beliau kan ulama besar, ngajar. Nah, ngajarnya itu sambil selonjoran kakinya ke depan. Datanglah tamu pakai jubah, pakai imamah, ya. Datang di majelis Imam Abu Hanifah. Kemudian melihat tamu yang dengan pakaian luar biasa, Imam Abu Hanifah pun melipat kakinya untuk menghormati tamu tersebut. Tapi ketika Imam Abu Hanifah melihat bahwa tamu itu kurang beradab, kurang ilmunya, beliau kembali menselonjorkan kakinya. Het, sugante jelema aya ilmuwan. Het kosong ieu mah. Imam Abu Hanifah kembali menselonjorkan kakinya. Ya. Nah, itu pernah saya alami. Yang namanya penceramah, kadang kan pakaiannya wow. Ya, saya hormati sesuai dengan pakaiannya dong. Kalau dia berani pakai imamah, berani pakai jubah, berarti ilmunya mantep. Saya pasti hormatin, Pak. Tapi jangan salah, saya perhatikan juga adabnya bagaimana. Bisa dilihat dari ucapannya, dari sikapnya. Kalau tidak sesuai dengan imamahnya, tidak sesuai dengan adabnya, biasanya Pak, dia ceramah saya tinggal pulang. Ya, untuk apa? Ketika dia tidak menghormati rumah Allah, tidak menghormati simbol-simbol agama, apakah kita harus menghormati dia? Nah, jadi seperti itu. Selama ini tidak paham subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau itu tidak mau sholat di atas sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Begitu pula ada gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Beliau nggak mau sholat di sejadah di atas itu. Padahal secara fikih boleh nggak? Secara hukum formal boleh, Pak. Tapi secara adab, secara akhlak, apakah pantas kita memposisikan masjid Allah, rumah Allah di bawah telapak kaki kita? Walaupun hanya gambarannya saja, nggak pantas, nggak layak, Pak. Betul nggak? Pak Ustadz, itu kan cuman gambar doang, bukan aslinya. Kalau aslinya kita nggak berani juga, Tat. Ya, saya analogikan seperti ini. Ada foto bapak ibu kita maksudnya. Bapak ibu punya bapak, punya orang tua. Foto orang tua kita diinjek-injek sama orang. Kira-kira kita marah atau enggak? Marah. Ketika kita marah, ternyata yang injek-injek bilang, lah, aing mah tibang nincakan kertas. Kan ini kertas. Ini bukan orang tuamu ada di rumah. Saya cuma nginjek kertas, kenapa engkau marah? Nah, kira-kira jawabnya kumaha? Ulah nggak jawab, oge nya asup akal ya, ulah gitu nggak jawabnya. Ulah make akal, Mas, pelebah dia mah pakai rasa. Mazhab ahli zauk pakai rasa. Walaupun yang diinjak itu cuman kertas, tapi di atas kertas itu ada gambaran orang tua kita. Betul. Make rasa, nyeri hati makanya. Begitu pula gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau pakai otak, pakai logika, itu cuman jahitan, Pak. Betul ya? Tapi pakai rasa, walaupun cuma jahitan, di sana ada gambaran rumah Allah. Ada gambaran kiblat yang paling mulia, yaitu Ka'bah. Insya Allah sampai sini paham ya Bapak Ibu? Inilah makna subhana rabbiyal azimi. Bagaimana cara kita benar-benar bisa mengagungkan Allah subhanahu. Sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi apa makna i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud tahiyat. Kira-kira tahiyat maknanya apa? Arti dari bacaannya seperti apa? Implementasinya
aplikasinya dalam kehidupan kita bagaimana? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu